yaitu stoikiometrik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kita belajar, ada baiknya kita berdoa bekerja masing-masing. Doa selesai. Oke, amin. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sapri Lahyani, hadir Bu. Siti Mesara, Hadir, Bu. Adelia Putri Halida, Hadir, Bu. Radelina Purba, Hadir, Bu. Intan Juliana, Hadir, Bu. Jessica Sofia, Hadir, Bu. Triandoni, Saya Bu. Yonaria. Saya Bu. Oke, baiklah. Oke, baik. Jadi kita mau belajar mengenai stoikiometri pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai konsep mol. Jadi teman-teman semua, anak-anak semua paham nggak sih apa itu yang dimaksud dengan konsep mol? Atau perlu udah ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum, Bu. Oke, jadi konsep mol ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk mengukur jumlah zat dari yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti jumlah gula dalam secangkir teh atau jumlah molekul dalam segerasi. Nah, jadi di pikiran kita mungkin timbul bagaimana kita bisa menentukan jumlah partikel dalam suatu zat jika kita hanya memiliki massa atau volumenya. Jadi untuk itu anak-anak semua, di sini Ibu akan menampilkan video terkait mengenai konsep mol. Jadi tolong disimak ya. Aplikasi MyExcel yang bikin circle kamu sekarang. Waalaikumsalam. Kamu biasanya belajar amalnya di mana sih ya? Eksternal belajar berlama dan siap dulu. Simak ya anak-anak. Sobat belajar, di video kali ini kita bahas tentang stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Suatu ilmu yang digunakan dalam menghitung kuantitas dari suatu zat. Unit yang digunakan dalam kuantitas bisa macam-macam, seperti kadar, jumlah partikel, dan lain-lain. Ini dari stoikiometri menggunakan prinsip mol. Artinya, semua perhitungan didasarkan pada konsep mol. Mencari suatu mol dari beberapa unit, misalkan jumlah partikel, maka dibagi dengan unit spesifiknya. Volume dibagi dengan 20 kali mol dalam keadaan STP. Bobot dibagi dengan massa atau relatif atau disebut MR. Jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 power 23 atau dikenal dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya, apabila kita ingin mencari unit seperti bobot, jumlah partikel, dan volume dari mol, maka mencari volume mol dikalikan dengan 20 kali mol dan ukuran STP. Mencari bobot mol dikalikan dengan massa atau relatif. Mencari jumlah partikel mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Namun ada pengecualian mencari suatu mol dari kadar, misalnya untuk molaris, maka digantikan dengan unit spesifiknya dan sebaliknya. Molaritas dikaitkan dengan volume, dan untuk
kuantitas, maka mol dibagi dengan full. Contoh soal, seorang analis ingin membuat berat 500 liter kali makan atau Nah, oke anak-anak, ini kan udah sampai ke contoh soal. Jadi nanti ibu akan berikan videonya supaya diringkas ya mengenai materi konsep mol dan juga ditulis latihan contoh soalnya nanti di buku catatannya masing-masing. Jadi selanjutnya ibu akan kembali lagi melanjutkan. Jadi bahwa konsep mol itu merupakan dasar perhitungan dalam kimia. Jadi mol itu satuan jumlah zat dalam sistem internasional yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel atau molekul atau ion dalam suatu zat. Jadi satu mol itu setara dengan 6,2 kali 10 pangkat 23 partikel atau yang dikenal dengan bilangan Avogadro. Jika teman-teman ingat bahwa kita di umum dasar pasti udah tahu kan mengenai bilangan Avogadro ini. Oke, jadi kemudian ada pun hubungan mol dengan massa dan volumenya, di mana mol itu sama dengan massa zat dalam gram dibagi dengan massa molar gram per mol. Jadi contohnya ada 18 gram air H2O setara dengan 1 mol. Karena massa molar H2O itu adalah 18 gram per mol. Jadi kita gunakan mol dan volume gas dalam kondisi STP, di mana molnya sama dengan volume gas dalam liter per 22,4 liter per mol. Jadi pada kondisi STP, maka satu mol gas itu memiliki volume 22,4 liter. Dan kemudian di mana perhitungan mol ini juga digunakan untuk perhitungan dalam stoikiometri seperti menentukan jumlah zat dalam reaksi, menghitung massa atau volume dalam reaksi, yang kemudian menentukan jumlah partikel dalam suatu zat. Dan ada pun contoh soal sederhana di mana berapa mol CO2 atau karbon dioksida dalam 44 gram karbon dioksida. Maka mol CO2 itu sama dengan 44 gram per 44 gram per mol. Jadi 44 dibagi 44 maka hasilnya 1 kan. Jadi mol itu merupakan konsep dasar dalam kimia yang dapat membantu hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Anak-anak semua, ibu akan berikan LKPD, akan ibu berikan kepada ketua kelasnya nanti. Jadi nanti LKPD-nya ibu kirim, kemudian nanti dikerjakan ya teman-teman. Ini yang ibu buat LKPD-nya, nanti dikumpul minggu depan dan dikumpulkan terlebih dahulu kepada ketua kelasnya. Jadi anak-anak semua udah ngerti lah ya kan mengenai konsep mol ini dalam stoikiometri. Coba satu orang apa yang diingat dari konsep mol mengenai ada yang bisa simpulkan? Ya, kepada Ika silakan. Saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Bu, di mana yang saya tahu itu bahwa mol itu merupakan satuan jumlah zat dalam sistem SI, di mana dia digunakan untuk menyatakan jumlah partikel di dalam sebuah atom, molekul ataupun ion dalam suatu zat, di mana satu molnya itu juga setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel yang dikenal sebagai bilangan Avogadro. Ya, betul sekali. Kepada Intan, kita beri tuturan. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai konsep mol. Jadi nanti kita lanjutkan lagi kemudian di minggu depan mengenai rumus empiris dan juga rumus molekul. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu.